Kita berjumpa lagi dalam Bincang Kesehatan Alfusna Media Podcast. Nah, di kesempatan kali ini narasumber kita adalah guru di SMK kita, yaitu SMK Tribakti Alfusna. Beliau adalah Ibu Imas Hutriyanti yang baru saja berulang tahun ini. Selamat ulang tahun, Bu. Ya, semoga panjang umur, sehat selalu, bahagia, sejahtera, damai sentosa. Iya. Oke, hari ini kita mau bahas mengenai masih seputar remaja perempuan ya, Bu Imas ya. Kalau kemarin gizi, kali ini kita seputar kanker ya, Bu. Jadi di sini ada salah satu penyakit tertinggi yang sering diderita oleh perempuan khususnya, yaitu yang pertama ada CA mamae atau kanker payudara dan kanker serviks gitu Bu Imas ya. Oke Bu Imas, bisa diceritakan dulu nih aktivitas Ibu sekarang apa kesibukannya, terus kenapa sih mau angkat tema ini? Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kesibukan saya sekarang alhamdulillah masih mengajar. Dengar-dengar mau buka ini Bu ya? Ya, Klinik kesehatan. betul. Insya Allah mudah-mudahan segera terrealisasi. Jadi saya masih mengajar, aktif mengajar walaupun jamnya ini tidak sepadat dulu. Terus saya insya Allah mau bikin tempat pelayanan kesehatan, mudah-mudahan bisa segera terrealisasi dan segera bisa praktek. Iya. Ini buat alumni yang nanti habis lulus kebidanan ya, ada yang mau bantu Imas, boleh ngajuin CV. Oke Bu Imas, alasannya nih Bu, kita hari ini temanya tuh agak-agak horor ya Bu. Karena kalau dengar kanker, cancer segala macam itu di bayangan kita adalah aduh pasti meninggal nih gitu. Nah sekarang kita lebih ke pencegahannya ya Bu Imas ya. Sebelum ke deteksi dini dan pencegahannya, Bu Imas boleh sampaikan dulu tentang apa itu kanker payudara, apa itu kanker serviks, karena tuh di kalangan masyarakat kadang mau bahas ini kayak tabu gitu loh Bu Imas. Ya, sebelumnya alasan dulu ya. Alasan kenapa saya mengangkat tema ini karena yang pertama itu pengetahuan, sangat minimnya pengetahuan. Walaupun banyak media-media ya berupa informasi yang bisa diakses melalui handphone atau smartphone, sosmed, cuman kurangnya apa ya? Peduli, kadang cuma lewat-lewat aja, scroll aja, iya. Kurang menyimak begitu. Makanya saya pengen podcast ini dibahas tentang itu. Oke, itu tadi alasannya. Terus kenapa deteksi dini? Oke, deteksi dini ini banyak sekali kalangan yang mendengarnya aja udah takut. Jadi nggak mau tahu itu tuh apa, atau hanya sekedar tahu itu apa. Tetapi belum tahu caranya deteksi awal, screening awal itu belum pada tahu. Makanya nanti kita bahas. Iya, nah ini sebelum mulai membahas mungkin ya kenapa sih deteksi dini itu sangat perlu? Karena orang-orang itu ya Bu Imas kalau misalkan kanker periksa baru tahu ketahuan udah stadium atau stadium akhir, stadium 4 gitu ya. Makanya perlu banget kita sebagai yang masih muda-muda nih, khususnya anak-anak perempuan ya, terutama kita harus mulai aware, mulai sadar untuk mendeteksi keluhan-keluhan yang kita rasakan di seputar payudara maupun serviks itu. Nah Bu Imas, sebenarnya kanker payudara itu gimana sih Bu? Dia gimana pertama kali itu merasa gitu loh? Apa yang dirasain? Saya akan bahas dulu tentang definisi apa sih kanker itu ya. Kanker itu merupakan suatu penyakit yang tidak menular. Jadi kita tidak usah takut akan misalnya jenguk orang yang sakit kanker payudara atau kanker serviks, itu tidak akan menular karena itu bukan disebabkan oleh suatu virus yang dapat keluar dari tubuh kita, itu tidak. Kemudian perbedaan antara kanker payudara atau CA mamae dari bahasa medisnya ya, kemudian kanker serviks itu bahasa medisnya, kalau bahasa awamnya itu kanker mulut
rahim ya, kanker rahim itu. Nah, kalau dari segi kanker payudara itu disebabkan saat ini pun kita belum tahu penyebab pastinya apa. Yang jelas dari pola makan, pola kebiasaan sehari-hari yang kurang sehat itu. Kemudian kalau kanker serviks atau kanker leher rahim itu penyebabnya virus. Nah, jadi virusnya itu human papilloma virus atau HPV. Ya, itulah ya bahasa saya tahunya itu. Nah, itu pun pencegahan untuk yang kanker payudara itu belum ada vaksinnya, Mas. Belum ada vaksin yang dikatakan untuk mencegah kanker payudara. Namun, ini Kementerian Kesehatan sudah ada penyediaan vaksin untuk mencegah kanker serviks. Bahkan anak SD ya? Iya, dimulai dari SD. Iya. Saking kalau bahasa kesehatannya tuh virulensinya mungkin ya. Jadi angka penyerangan penyakit itu dan tingkat bahayanya penyakit tersebut, makanya dikeluarkanlah vaksin tersebut. Jadi anak-anak SD sekarang memang sudah ada untuk vaksin HPV, human papilloma virus. Nah, Bu, kalau tadi kan payudara itu kan nggak ada virusnya ya. Kalau misalkan serviks ini kan ada. Nah, di mana sih kita biasa menemui virus-virus ini gitu? Dapat tertular tuh ketika kita ngapain? Nah, seperti itu. Saya tekankan lagi kalau virus ini tuh tidak menular. Virusnya maksudnya tidak menular melalui cairan ataupun udara gitu, enggak. Cuman datangnya virus ini karena kebiasaan yang kurang baik. Contohnya, misalnya kita kurang menjaga kebersihan organ intim. Nah, misalnya cara cebok yang salah, ya, kemudian bergonta-ganti pasangan bagi yang punya pasangan, ya. Kalau ini mungkin ya Bu ya, toilet umum. Nah, ini tuh sebenarnya sumber dari ini nggak sih Bu? Kanker payudara, kanker serviks tadi. Penggunaan toilet yang kurang hygiene ketika kita bepergian gitu kan, kita nggak bisa kontrol ya, toilet namanya toilet umum dipakai banyak orang. Nah, ini apakah jadi media penularan juga dari virus tersebut atau bagaimana? Kalau sepengetahuan saya, berdasarkan yang saya baca itu, kalau toilet umum sih enggak. Mungkin kita lihat kebersihan air, ya. Makanya ada saran bahwa ketika kita cebok, nah itu pakainya air yang mengalir. Iya. Jadi jangan air yang sudah menggenang, karena kalau yang menggenang itu kita nggak tahu ada mikroba apa di situ, virus yang apa yang udah ada di situ. Jadi air mengalir. Kalau bisa keran dihidupkan, kita tampung pakai ini buat cebok, dan cara ceboknya dari depan ke belakang untuk menghindari kontaminasi dari anus atau dari bakteri yang ada di anus. Iya, kurang lebih seperti itu. Terus bahwa tadi nggak ada nih kanker itu penularannya melalui spirit seperti itu ya Bu Mas ya. Terus jangan lupa dikeringkan kalau bisa. Jadi area kewanitaan itu organ intim harusnya kering. Kalau sudah dirasa basah, lembab, ganti. Nah, iya, ini yang sering banget nih Bu. Jadi anak-anak itu kan terkadang aktivitasnya banyak dari pagi sampai sore. Mereka bahkan kadang lupa ya, mandi aja enggak, atau langsung tidur aja. Nah, hal seperti ini yang nggak boleh dilakukan. Ketika kita sudah merasa nggak nyaman dengan pakaian dalam ya yang terlalu basah, terlalu lembab, itu sebaiknya diganti untuk menghindari pertumbuhan virus tadi itu gitu ya Bu ya. Kemudian nanti masuk ke dalam organ reproduksinya gitu. Terus kalau misalkan yang kanker payudara, ini seberapa ganas sih Bu sebenarnya menyerang kita kaum wanita? Karena jujur aja aku sebagai perempuan juga takut ya, apalagi kita kan udah menikah, udah seks aktif. Nah, itu juga lebih tinggi untuk kena gitu. Nah, kalau seberapa ganas sih Bu sebenarnya ini kanker payudara ini untuk siswa-siswa kita yang remaja atau adik-adik semua remaja, dan kita khususnya udah menikah? Ya, untuk kanker payudara itu sebenarnya yang penting kita jaga pola makan. Kalau bagi yang belum menikah ya, jaga pola makan. Ya, Ibu tahu lah ya, kemarin kita sudah
bahas tentang gizi ya, gizi yang baik seperti apa, saya nggak harus menjelaskan kembali. Yang penting jaga pola makan, hindari asap rokok ya, asap rokok bagi perokok yang pasif. Ini ada nggak nih wanita yang merokok? Nah, kalau merokok itu dia perokok aktif, nah itu resikonya lebih besar juga. Kemudian selain itu, bagi yang sudah menikah misalnya, sudah pernah memiliki anak, itu disarankan untuk menyusui anaknya, karena berdasarkan riset apabila kita menyusui itu akan menurunkan angka resiko untuk terjadinya kanker payudara. Oh iya, jadi kalau misalkan kita habis melahirkan ada kesempatan menyusui, ya menyusui lah, karena kan banyak wanita yang nggak dapat kesempatan untuk menyusui ya Bu, karena air susunya kering dan lain-lain. Nah kalau untuk ibu-ibu yang nggak bisa menyusui ini gimana solusinya? Ya, Tetap mau yang penting kan kita sudah usaha, misalnya ada tidaknya ASI, yang penting kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Kalau memang mencukupi ya kita kasih sesuai kebutuhan, kalau memang belum keluar atau tidak keluar sama sekali, memang ada seperti itu. Ya mau gimana lagi? Yang penting kan kita sudah berusaha. Biasanya mungkin kembali ke gizi, pola makan yang seimbang tadi ya, untuk karena saya pernah baca juga bahwa kanker itu disebabkan oleh hormonalnya. Jadi kadar hormonal di dalam tubuh perempuan, nah itu juga bisa jadi salah satu pencetus kanker tadi. Caranya gimana supaya hormon itu tetap seimbang? Ya tadi caranya makan dengan gizi seimbang. Gizi seimbang itu seperti apa? Ya lihat-lihat lagi podcast sebelumnya. Iya, podcast sebelumnya. Iya betul. Nah terus cara kita untuk deteksi dininya tadi gimana bukan? Supaya kita tuh tahu lebih awal, dia bisa mencegah lebih awal. Ini perlu deteksi dini. Deteksi dininya seperti apa kalau untuk kanker payudara? Untuk kanker payudara itu ada dua jenis sebenarnya. Ada sadari. Ya. Sadari singkatannya? Sadari itu pemeriksaan payudara sendiri. Jadi ada beberapa langkah sederhana untuk mendeteksi gimana sih payudara saya ini ada nggak sih kecurigaan kepada kanker payudara. Jadi kita lihat baiknya itu ya Bu ya, berdiri di depan kaca ketika kita sedang mandi ya. Kalau mandi kan sudah nggak pakai pakaian atas nih ya, jadi dilepas semua. Dilihat di depan kaca apakah warnanya gimana, apakah ada kemerahan, apakah ada cekungan, apakah ada kemerahan. Kemerahannya ini di bagian area payudaranya. Terus kita lihat simetris atau tidak. simetris maksudnya sejajar ya? Sejajar atau besar yang lebih mana? besar. Ya memang organ kita itu kan disetting sama yang di atas, memang lebih besar yang kanan. Cuman kan besarnya antara kanan dan kiri itu apakah kelihatan banget, nah atau hanya ya beda-beda tipis gitu, nah itu wajar. Tapi kalau yang satu besar, yang satu kecil, nah itu wajar. Kemudian dilihat juga puting, bagian puting. Bagian puting itu apakah dia menonjolnya ke dalam? Artinya apa sih kalau bahasa Jawanya itu? Mendelet ya. Kalau bahasa Jawa itu memang paling mudah diungkapkan kayaknya. Nah, putingnya itu tidak keluar atau dia menonjolnya ke dalam. Jadi tadi dulu Bu, ini dia udah ada puting nih sebenarnya udah menonjol keluar, tapi tiba-tiba ke dalam gitu Iya, maksudnya kan, bukan yang emang dari awalnya ke dalam kan karena ada bentuk payudara yang ke dalam gitu. Kemudian ada perubahan jadi. Iya, ada perubahan. Kemudian apabila dipencet bagian putingnya, nah itu terdapat pengeluaran cairan, bisa darah, bisa nanah, ataupun cairan yang lain. Oh gitu ya. Jadi harus dipencet juga. Iya. Oh iya. Ya kan Jadi, kalau pemeriksaan sendiri itu kan lebih apa ya, relax gitu karena kita sendiri. Walaupun ada sadanis itu pemeriksaan payudara klinis, nah itu dilakukan di tenaga kesehatan. Cuman kan untuk deteksi awal kita itu pemeriksaan sendiri dulu. Oh nanti kalau kita udah deteksi baru dipastikan jenisnya seperti apa. Iya. Kalau Kalau itu benjolannya itu dilihat normal tidaknya. Kalau benjolan yang tidak normal, dia semakin membesar dan dia tidak mudah digoyahkan. contohnya gimana Bu? Benjolan di
benjolan di payudara, ya kan kita tekan menggunakan gigi jari. Contohnya gini ya, misalnya area payudara. Jadi kita nekannya nggak boleh begini, ya, ditekan pakai gigi jari. Tuh. Jadi sekitar sini ya. Ya, pakai Ditekan pakai jari, kira-kira teraba atau enggak ada benjolan. Nah, kalaupun ada benjolan ini jangan panik dulu gitu. Iya. Kita observasi lagi makin besar atau enggak gitu ya Bu ya. Iya. Terus kalau nanti udah besar dia permanen enggak goyang gitu. Ya, nggak boleh. Jadi emang keras gitu ya. Yang paling khas itu kulitnya mengerut, seperti Mengerut? kulit jeruk. Iya. Kulit bagian Payudara. bukan kulitnya aja, berarti Nah. seluruhnya. Iya, kan kulit payudara itu kan mulus ya, ada yang mulus. Nah, itu ada kerutan seperti kulit jeruk. Ibu pernah lihat kan kulit jeruk kalau ditek itu kan kayak ada bolong-bolongnya gitu. Nah, dan itu warnanya kemerahan. Oke, ya Sakit, seperti Bu. itu ya. Ternyata kita bisa mendeteksinya dari diri kita sendiri dulu supaya nanti jangan ketahuan pas udah stadium lanjut. Tahu-tahu kan kalau udah stadium lanjut udah busuk ya Bu Imas, tahu-tahu kayak ada apa sih, meledak ya kalau bahasa aku pernah dengar nih, payudaranya meledak gitu, tiba-tiba keluar apa Ya, itu tadi cairan-cairan. cairan yang abnormal. Jadi maaf yang ngomong nih, nanah gitu kan, nanah itu keluar, dan namanya kalau udah nanah itu infeksi. Jadi udah gak karuan tuh rasanya, badannya yang panas, yang dingin, yang gak doyan makan tuh. Jadi itu yang garis penting yang saya tekankan ya, dan sadari itu tolong dilakukan. Boleh dilakukan remaja, boleh dilakukan ibu-ibu, nenek-nenek boleh, dan dilakukan saat kapan? Nah, iya, kapannya nih ya? Kapannya? Apakah bisa tiap hari? Ya sebenarnya nggak harus tiap hari. Yang paling efektif dilakukan itu hari ke-10 setelah menstruasi. Oh, justru hari ke-10 setelah ya, bukan Iya. pada saat menstruasinya. Kalau saat menstruasi atau sebelum menstruasi itu sakit, Iya sih ya. Ya. Dan terkadang memang pada saat menstruasi juga ada. sakit semua ya. Iya benar-benar. Berarti ini dilakukan hari ke-10 setelah menstruasi. Pokoknya setelah menstruasi dihitung aja hari ke-10-nya kapan. Iya. Itu kita bisa melakukan deteksi dini tadi. Sadari namanya. Yang itunya gini Bu, hari misalnya nih Oh. tanggal 1 menstruasi hari pertama. Berarti hari ke-10-nya ya tanggal 10. Oh, bukan berhenti dulu baru. Bukan. Bukan. Oh, berarti dihitung dari hari pertama kita menstruasi itu hari ke-10 baru dicek, baru diperiksa. Baru dilakukan sadari. Yang paling nyaman mungkin tadi di kamar mandi ya, yang kalau bisa nih perempuan-perempuan di luar sana, adik-adikku semua yang masih remaja-remaja, sediakanlah kaca di kamar mandinya, di toiletnya, supaya tiap bulan itu rutin ngecek ya apakah ada kecurigaan yang perlu kita waspadai tentang kondisi dari payudaranya. Seperti itu ya Bu Imas ya. Oke Bu Imas,